Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fi baitihi, summa dakhala al-masjid, wal qawmu yusalluna, falyusalli ma'ahum, takunu lahu nafilatan." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Idza shalla ahadukum, dalam Rasulullah SAW, apabila telah sholat salah seorang di antara kalian fi baitihi, di dalam rumahnya, summa dakhala masjid, kemudian dia masuk ke dalam masjid, wal qawmu yusalluna, dan suatu kaum mereka sholat, mereka sedang sholat, falyusalli ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka, takunu lahu nafilatan, adalah dia tambahan kebaikan baginya. Ya, artinya dalam hadis ini bahwa kita disunahkan mengulang akan daripada sholat fardu atau sunnah, ya, apabila kita mendapati di dalam masjid tersebut ada yang sedang sholat berjamaah, ya. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas nih di dalam kitab Muqaddimah tuh. Masih ada tidak? Ya, masih ada yang sunnah mengulang sholat fardu. Ini yang kita sunnah. Ini kita misalnya sudah sholat di rumah, sholat isya, kemudian kita datang ke masjid mau ngaji, ternyata di masjid baru melaksanakan sholat isya. Maka kita yang tadi sudah sholat isya disunahkan untuk ikut lagi sholat isya. Nah, bagi kita yang sudah mengerjakan sholat isya, itu hukumnya adalah sunnah, dapat pahala sunnah. Nah, jadi kan dalam riwayat ini ada seorang sahabat, ya, ketika itu datang ingin menemui Nabi di dalam masjid. Nah, kemudian Nabi dalam keadaan sholat. Ketika Nabi selesai sholat, itu orang nggak ikut sholat, diam aja tuh di luar masjid, nungguin Nabi selesai sholat. Maka Nabi setelah selesai zikir bertemulah daripada ini orang, ya, sahabat tersebut. Mana berkata, kenapa kamu nggak ikut sholat? Dia jawabannya, saya sudah sholat ya Rasulullah di rumah. Apabila kamu mendapati suatu kaum sedang sholat berjamaah, maka pulang lagi sholatnya. Itu sholat sunnah. Nah, maka ulama memberikan akan daripada syarat-syarat mengulang sholat fardu. Nah, ini kita berbicara sholat dulu ya. Yang syarat-syarat mengulang sholat fardu agar kita di dalam melaksanakan sholat tersebut hukumnya sah, ya. Yang pertama adalah sholat yang kita ulang adalah sholat fardu atau sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah. Seperti apa contohnya? Sholat sunnah tarawih. Ini kita di sini belum tarawih nih. Mampir ke kampung orang, ternyata di situ ada sholat tarawih juga. Belum apa? Baru mulai. Maka kita sunnah untuk mengulang daripada sholat tarawih, gitu ya. Itu sunnah. Nah, sama di dalam sholat fardu. Kita udah sholat fardu nih, sholat isya. Kita main ke rumah orang, di situ ada masjid, ada musola, lagi sholat isya. Maka kita sunnah untuk mengulang daripada sholat tersebut. Nah, yang pertama sholat fardu atau sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Berbeda kalau sholat sunnahnya yang tidak dianjurkan berjamaah. Seperti apa? Seperti sholat qobliyah bagian atau sholat sunnah duha misalnya. Ya, itu kan dari anjuran berjamaah, maka nggak disunahkan itu mengulang lagi. Nah, ya. Kemudian syarat yang kedua, bahwa sholat fardu tersebut adalah sholat keadaan. Artinya belum keluar waktunya. Ini
Ini kita udah sholat maghrib, ada orang sholat maghrib di sini, ternyata udah keluar waktunya, dia mau bodoh. Apakah kita sunnah untuk itu juga sholat itu? Tidak sunnah, sudah disunahkan karena sudah keluar waktunya. Karena sholat tersebut bukan adaan, yang dimana di dalam pelaksanaan sholat tersebut masih di dalam waktunya. Kalau sudah di luar waktu, maka potongan tidak boleh kita mengulang sholat tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sholat pertama dihukumi sah. Berbeda kalau kita sholat yang pertama tidak dihukumi sah. Ya, seperti kita dalam ada keraguan. Ya, tapi sholat saya sebenarnya sah atau tidak sih? Ya, gitu ya. Nggak yakin. Ya, maka kita sebenarnya disuruh pulang lagi. Misalnya begitu, seperti kita mendapati imam perempuan, kita berjamaah dalam satu pengumpulan. Ternyata lagi imam perempuan itu, maka kita sholatnya wajib pulang. Ketika kita mau mengulang, ada yang berjamaah lagi. Nah, itu hitungannya bukan sholat yang kedua, tetap hitungannya ada sholat yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengulang sholat tersebut, sholat yang pertama yang tadi kita kerjakan itu dihukumi sah. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, di dalam mengulang sholat tersebut tidak boleh melebihi daripada satu kali. Tidak boleh. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan boleh saja, asal jangan lebih daripada 21 kali. Bahkan ada lagi ulama mengatakan boleh saja sebanyak apapun kalau mau sholat, kalau diulang boleh. Cuma yang utama dalam pendapat Imam Syafi'i adalah cukup satu kali saja kita mengulang sholat fardu tersebut atau sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Kemudian syarat yang kelima, niat fardu pada sholat yang kedua, ya, tetap niatnya fardu, bukan sholat sunnah. Jangan kita lihatnya usolli sunnatan isya, jangan, tetap usolli sunnatan fardu isya, gitu. Ya, tetap hitungannya sholat fardu. Kemudian sholat syarat yang keenam, bahwa sholat yang kedua dilakukan berjamaah. Itu kita kalau mau ulang sholat tersebut dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Kalau kita tidak berjamaah, ya tidak disunahkan untuk mengulang. Misalnya tadi kita udah sholat di rumah sendiri, ya kita ulang lagi di masjid sendiri, ya tidak usah itu kan. Tapi kalau ini berjamaah, maka disunahkan untuk diulang lagi. Dan syarat berikutnya ketujuh, ya, satu rakaat dari sholat yang kedua sebelum habis waktunya. Artinya kalau kita mengulang pada sholat yang kedua tersebut, kita tak duduk ikhram dan satu rakaat tersebut itu masih di dalam waktunya. Meskipun nanti itu rakaat kedua, ketiga, keempat sudah di luar waktunya, udah di luar lagi tuh, ya, maka tetap boleh kita mengulang. Yang nggak boleh itu kalau udah di luar waktu, ya. Kemudian syarat yang ke-8, wajib bagi imam niatnya menjadi imam. Kalau orang tersebut ini bisa kita dah mengulang sholat pagi tersebut, kalau bisa kita mengulang. Kita disuruh jadi imam. Maka kita ini yang sudah sholat bisa di rumah, kemudian sholat lagi diulang, posisinya menjadi imam, maka wajib niat menjadi imam. Tuh, ya, salah satu daripada beberapa keadaan yang dimana imam wajib niat jadi imam. Pada dasarnya imam sunnah niat menjadi imam, cuma tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi kalau yang ini nih, yang mengulang sholat yang fardu tersebut, kalau menjadi imam maka wajib niat jadi imam. Seperti makmum wajib niat jadi makmum. Ya. Kemudian syarat yang ke-9, ya, mengulang sholat tersebut dengan orang yang satu mazhab, ya, sama-sama mazhab Syafi'i misalnya. Jadi tidak ada keraguan tuh. Atau kalau seandainya dengan beda mazhab seperti Imam Abu Hanifah, maka tidak disunahkan akan daripada mengulang sholat tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ke-10, mendapatkan pahala berjamaah ketika takbir. Artinya apa?
Artinya kita sholat tersebut bukan dalam keadaan makmum seperti orang menjadi makmum tetapi dia berada di barisan sendiri tadi, ya. Ini duduk kita mau sholat pemula, mau kita sendiri di belakang, itu makmum, maka nggak usah, ya. Kecuali kalau masih ada bisa masuk kita ke dalam barisan pertama tadi itu, atau barisan kedua ada orang lain di situ, artinya bukan dalam keadaan kemakmuman, ya. Iya, terus ikut kalau ini kita masih duduk di belakang, gitu. Kemudian yang ke-11 bahwa sholat yang dua tersebut bukan sholat syidatul khauf. Nah, syidatul khauf itu adalah sholat yang dalam keadaan ketakutan, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Kalau syidatul khauf itu, ya. Kalau sholat dalam keadaan syidatul khauf, boleh sebelah dan, ya. Jadi 11 syarat tersebut ketika kita mengulang di dalam sholat fardu atau sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, maka satu, ya. Nah, ini hadis ini bukan menunjukkan daripada kewajiban kita untuk mengulang sholat yang kita sudah lakukan, bukan, tapi hanya hukumnya sunnah. Ya, asalkan tadi itu memenuhi daripada beberapa syarat yang sudah disebutkan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shaqat sahraha wa hafizat farjaha wa aqaqat zawjaha daqalatil jannata." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha," apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, wasomat syahrohan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wahafidut farjahan, dan dia menjaga akan farjinya, waqa'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannata, ia masuk ke dalam surga. Ya. Bagi seorang perempuan, ya, ketika ingin masuk ke dalam surga, maka syaratnya jangan tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai tinggalin tuh, kecuali dalam keadaan nifas. Bapak sholat itu mah nggak boleh. Ya. Selain daripada itu, ya harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan daripada puasa di bulan Ramadan, kecuali bagi perempuan nifas. Cuma nanti kalau puasa ini wajib difoto, berbeda dengan sholat, tidak wajib difoto. Karena kalau wajib difoto, tiap bulan berapa hari itu mengulang sholat tersebut, kasihan perempuan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa cuma 1 tahun sekali sampai sebulan, paling dia mengkodok paling banyak 15 hari. Ya biasanya 6 atau 7 hari, paling sedikit sehari semalam. Ya kalau dia dengan head atau nifas nanti dia, ya, sesuai daripada hitungannya. Kemudian apalagi apakah cukup sholat kemudian puasa? Bagaimana dengan zakat? Bagaimana dengan haji umroh? Itu kan wajib. Nah, ini kan menunjukkan daripada rukun Islam. Ya, sholat rukun Islam, puasa rukun Islam. Nah, zakatnya mana rukun Islamnya? Kok ngerjain haji umrohnya mana? Rukun Islam kok ngerjain? Nah, kalau urusan zakat, karena ini seorang istri, biasanya istri itu nggak kerja, dia cukup di rumah ngurusin rumah, ngurusin anaknya, suaminya. Yang punya harta adalah suami, gitu ya. Maka suamilah yang berhak mengeluarkan zakat. Nah, pada umumnya seperti itu. Ya. Berbeda lagi kalau memang istrinya
punya harta sendiri, entah itu dari warisan atau memang dia usaha. Kalau zaman sekarang bisa tuh usaha online, atau memang dia kerja dan hasil sendiri misalnya, boleh nggak? Ya boleh saja kalau mendapatkan izin dari suaminya. Nah itu harta dia itu mah. Atau dia mendapatkan harta dari suaminya tiap bulan. Udah kamu mah bersama mana? Ini setiap bulan saya kasih 5 juta misalnya. 5 juta. Dia kumpulin, dia dapat 100 juta misalnya. Udah saya beli emas, ya emas yang bukan perhiasan misalnya, seperti emas batangan tuh, antam-antam itu ada tuh kan. Ya. Maka kalau dia memang itu hak milik dia, hal tersebut wajib akan daripada mengeluarkan zakat. Nah, ya. Tapi pada umumnya di dalam rumah tangga yang memang menjadi kewajiban adalah suami. Nah, makanya Rasulullah tidak menyebutkan akan daripada zakat. Ya, tetapi kalau memang dia mempunyai harta dan wajib di dalam mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan haji dan umroh. Meskipun ini wajib, maka syaratnya juga banyak yang membuat seseorang tersebut wajib melaksanakan daripada haji dan umroh. Istri ngikutin suami, gitu ya. Apalagi haji harus mempunyai modal yang besar, gitu ya. Masa istrinya duluan pergi haji? Nah, mungkin saja dalam masalah dapat warisan misalnya, bapaknya udah kasih dia dan berhaji ketika itu masih muda misalnya, tanpa sepengetahuan calon suaminya. Nah, jadi ketika dia menikah ternyata dia waktunya untuk berangkat haji, bisa saja itu kan. Ya. Tapi pada umumnya ya bisa mengikuti suami. Ya. Tapi kalau memang dia ini juga kan harus sedikit dari suami sebenarnya. Kalau suami nggak mengizinkan dia untuk pergi haji, dia belum boleh. Gitu, ya. Jadi harus dari sisi suami. Tapi kalau suami mengizinkan, juga tidak apa-apa berbeda. Asalkan ada yang dipercaya suami itu mengizinkan istrinya di dalam masalah ibadah haji ataupun daripada umroh. Nah ini yang dimana sholat dan puasa ini mewakili di dalam rukun Islam. Ya. Kemudian apalagi bahwa seorang perempuan menjaga akan daripada farjinya. Artinya seorang istri tidak melakukan daripada perbuatan zina. Ya. Apalagi tidak berzina ini bisa menghasilkan anak. Anak ini tidak bersambung dengan nasib kepada suaminya. Maka penghormatan ya seorang laki-laki juga ya bisa berada di kepada istrinya juga. Ya. Akhirnya kalau yang seperti menjaga farji ini yaitu mewakili daripada istri yang soleha. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ta'at zawjaha, yaitu dia taat kepada suaminya. Ini apa yang suaminya perintahkan selama itu tidak melanggar di dalam agama Islam, maka seorang istri wajib mentaati. Ini istri mudah nih, ketika dia bisa melaksanakan daripada sholat 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan, puasa di Ramadan, begitu ditinggalkan, menjaga daripada kehormatan dirinya, ya menjaga untuk tidak melakukan perzinahan, kemudian dia taat kepada suaminya. Ini gambaran daripada istri yang solehah. Maka dakhala fil jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Amin. Dan di dalam kalimat dakhala fil jannah ada yang mengatakan kalimatnya udkhuli min abwabil jannah, masuklah dari pintu mana saja, dari pintu-pintu surga yang mana saja yang kamu mau. Bayangkan, kalau pintu surga ada 8, bebas dia masuk. Bebas dia masuk. Enak atau juga ada keluar? Cuma kadang ya karena belum paham, ya mereka merasa iya itu yang sudah itu yang terakhir taat kepada suaminya. Kita ngomong begini, dibantah lagi. Nah ini, maka ya bahkan di sini artinya mengatakan dakhala jannah,
bahwa ditahqiq, ya, pasti dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan pada kepastian. Maka menggunakan kalimat fi'il nanti itu menandakan bahwa dia telah masuk surga, bukan akan masuk surga. Sudah dipastikan masuk dalam surga. Kalimatnya adalah dakholat, itu fi'il nanti. Berbeda kalau dengan fi'il mudhari. Ya dulu, dulu misalnya baru akan lagi Pak, belum pasti. Kalau akan itu apa? Kemungkinan masuk surga, kemungkinan tidak masuk surga. Tapi kalau udah kalimat fi'il nanti, udah pasti dia masuk dalam surga. Makanya luar biasa kalau istri kita mendengar hadis Nabi yang satu ini, sangat dipermudah untuk masuk dalam surga. Cuma kita itu ya menjadi istri yang soleh, yaitu ya menjaga daripada kewajiban dia beribadah kepada Allah dan tidak lupa daripada taat kepada suami. Kalau suami sudah memberitahu, bilangin boleh salah, ini yang benar, dia masih ngikutin apa seperti itu terus. Gimana suami? Lepas. Iya. Anak berbanyak kan? Maksudnya lepas dari tanggung jawab dosa puncaknya. Gitu. Ya. Ada kan ada istilah itu namanya nusus. Seorang istri yang membangkang. Kalau dia nusus, dia tidak taat kepada suami membangkang, maka tahap pertama adalah tidurnya bisa pertama ditegur, ya ditegur, kemudian bisa tidurnya masih begini itu ada, bahkan dibolehkan kita mukul tapi dengan benda yang tidak menyakiti seperti giginya atau selampe. Pokoknya jangan menyakiti, nggak boleh kita dengan kasar, nggak boleh. Nggak boleh dengan tangan, apa dengan kayu, kalau dengan pisau, haram itu mah nggak boleh. Ya, artinya mukul itu artinya mukul tadi, artinya mendidik. Bahwa kita benar udah marah nih, ya, dengan sampai kita bisa jalan begitu, dengan sampai begitu dipukul. Masih begitu juga, maka akan gugurlah daripada kewajiban suami. Yang pertama adalah kalau suaminya punya istri lebih daripada satu, maka gugur daripada giliran dia. Karena dia sebabnya membangkang tadi itu. Yang seharusnya gilirannya kita tidur di situ, boleh kita pindah ke tempat lain. Masih begitu juga, maka gugurlah kewajiban nafkah. Wajib kita memberikan makan. Betul atau apa? Namanya itu udah membangkangnya sudah berlebihan. Tapi ada umpamanya ini rumah tangga sama-sama masih muda dan pengetahuannya sebagai pengalaman juga masih belum layak bagi kata pengalaman. Jadi memang kadang-kadang tuh memang kalau perempuan taat suami, tapi kadang-kadang suaminya juga karena masih muda mungkin ya sifatnya kasar juga. Sepertinya mau buka pintu, itu sepertinya lu kata-katanya mau kasar, namanya gitu. Tapi si perempuan ini emang terserah aja, kalau banyak pernah kandung, lama nih. Nah pada suatu saat, ketahuan dah tuh sama tuanya, nomor depannya sudah campur. Itu bagaimana tak? Apakah kita harus sebagai orang kaya harus dicampur? Itu aja saya bertanya ya. Iya. Coba, gitu aja coba. Iya. Memang kesalahan itu biasanya tidak murni 100% dari istri. Pasti juga suami ada andilnya. Makanya kita ini dianjurkan terus belajar agama, biar tahu hak kewajiban suami ataupun hak kewajiban istri, gitu ya. Maka itu telah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu. Ini kalau orang nikah doang sih, nggak pada ngaji, itu repotnya itu. Anak muda seharusnya nih yang masih pada merintis dalam rumah tangga itu tadi berbanyak ilmu yang agama,
Ya kita bertahu hak suami apa sih hak suami, dan kita menuntut suami dari hak kita ini. Ya, kepada istri, karena kita belum memenuhi hak istri, sudah begitu. Ya. Ada hak suami, ada hak istri. Seharusnya kita memenuhi itu semuanya. Ya. Bagaimana kita sebagai orang tua ketika terjadi seperti itu? Ya. Sebenarnya orang tua, ya, jangan terlalu ikut di dalam urusan rumah tangga anak kita sendiri. Gitu. Pada Rasulullah mendapati Siti Fatimah, ya. Ketika Rasulullah bertamu ke rumah anak Siti Fatimah, Rasulullah akan makan apa Fatimah? Makan apa? Kalau nggak ada apa-apa, mana Ali? No, tidur di masjid. Nah, Rasulullah tahu nih ada percekcokan antara Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ya. Rasulullah langsung memarahi Ali lah. Rasulullah berbicara kepada Fatimah apa? Menghampiri Sayyidina Ali. Ya, aku turun, bangun. Kamu bangun kali, bangun. Kerja apa itu kerja? Kerja. Mau anak istrimu mau makan. Kemudian Rasulullah menasihati Fatimah. Ya Fatimah, ya, cobalah kamu belajar kepada istrinya Ja'far. Ya, istri Ja'far. Kamu yang situ, nenek rumah Ja'far istrinya. Kemudian Fatimah bingung, oh saya malah, saya kan curhat ini. Ali berdiri, dia mau kerja, dia makan, dia gantung. Ya, kenapa saya suruh belajar kepada istrinya Ja'far? Era seperti Fatimah dengerin omongan Rasulullah ke rumah Ja'far, bertemu dengan istrinya itu. Dia utarakan kedatangan Siti Fatimah kepada istri Ja'far yang sebenarnya. Maka jawaban istrinya Ja'far mengatakan, ya Fatimah, seharusnya saya yang belajar dengan itu. Kamu adalah putri Rasulullah, bahwa kamu adalah sudah mendapatkan julukan nanti pemimpin perempuan dalam surga. Salah satunya kamu. Saya ini siapa? Tapi kalau memang Rasulullah memberikan seperti itu, bilang apa? Maka dia ceritakan itu. Saya masih seperti umumnya istri yang pada saat itu. Ya, kalau suami saya pulang ke rumah, saya ceritakan, saya sediakan yang namanya makanan di rumah, terus semuanya. Saya sudah layani itu. Nah, kemudian saya sediakan ini kayu sapu, kayak sapu lidi gitu. Ya. Kata sini Ja'far, dia Ja'far, kalau seandainya saya ada kurang di dalam melayanimu, saya siap dipikul. Tapi apa jawaban Ja'far? Ya disitu, maka dipeluk ya. Udah sangat cukup untuk melayani aku. Artinya ketika Siti Fatimah mendapati pelajaran dari Sayyidina Ja'far, menyadari bahwa kekurangannya itu masih banyak. Akhirnya dia belajar sampai sehingga dia tidak merasakan daripada ribut-ribut lagi dengan Sayyidina Ali. Ya. Artinya, ya memang kita itu ya banyak yang masih belum tahu daripada kewajiban suami, belum tahu daripada kewajiban seorang istri. Makanya tadi itu. Nah kita orang tua bagaimana posisinya sebagai perenah? Nggak boleh kita menghidangkan dalam ada orang. Nah ini juga nggak boleh. Ya perenah biar ini pernikahan tetap langgeng sampai mereka meninggal dunia. Gitu. Karena memang dalam pernikahan tersebut pasti yang namanya cobaan ada. Karena pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Sholat menurut itu puasa paling setengah hari doang. Yang wajibnya sebulan doang. Haji beberapa hari doang. Tapi kalau nikah dari akad nikah sampai meninggal itu ibadah, itu mana ibadah tuh. Seorang istri memberikan masakin kepada suaminya, beri melayani suaminya, itu semua ibadah, pahala semuanya. Seorang suami begitu juga, dia keluar dari rumah bekerja dan nafkah, itu ibadah semuanya itu. Bahkan Nabi, apabila seorang suami keluar dari rumahnya, kemudian dia bekerja, maka mengeluarkan keringat satu tetesan keringat ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ya udah berapa keringat yang kita sudah keluarkan bekerja untuk anak istri kita, itu ibadah. Ya, jadi yang namanya hal-hal seperti itu pasti ada. Ya.
kita sebagai orang tua harus bisa menangani, ya, jangan sampai berlarut-larut di dalam ketidakharmonisan anak kita. Sudah memerintahkan kemudian dia tidak jalani, lepas gitu. Ya, artinya suami kan sebagai pemimpin. Nah, nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban anak kita, istri kita. Kita jangan cuek aja nih, kita sholat, mesti nggak sholat. Kan gua harus turun, ya harus ya ada istilah pemaksaan, harus sholat. Nggak boleh kita diamkan begitu saja. Ya. Anak kita begitu juga, ya, maka kita menjadi tanggung jawab nih sebagai suami atau juga sebagai ayah. Makanya jangan kita memikirkan diri kita untuk ibadah, tapi harus kita nggak pikirin. Nah kita nanti gara-gara anak kita nih bisa gagal tuh masuk surga tuh. Ini ya gara-gara anak kita protes sama Allah, ya Rob, suami saya anaknya mengatakan ya Rob, bapak saya nggak pernah ngajak saya untuk ibadah, nggak pernah negor saya. Dia pernah negor saya, dia pernah memperingati saya di dalam masa ibadah pada dia. Dia mau ibadah itu sendiri, mati sendiri, ngaji sendiri. Saya nggak pada kerajaan misalnya. Nah itu menjadi batu ganjaran kita sebagai laki-laki, ayah ataupun suami untuk masuk dalam surga. Maka kita sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab dan itu. Makanya dari saat ini kita berikan adanya ilmu agama. Kita nasihatin sedikit, ya. Nantinya ya kita ajak di dalam perbuatan amal soleh. Ingat deh bahwa ini haram di jalan. Lagi soal karena belum nikah kita masih ada kewajiban nggak? Ya. Pada nggak ibadah, pada laki bini nggak pernah mau ibadah, punya anak nggak mau Jadi ibadah. selama kita sudah memberikan bekal agama, ketika dia udah balik, kita bebas. Artinya, ya kalau kita masih bisa ngingetin. Cuma kewajiban kita udah selesai kan? Kalau udah berikan di agama dia ketika masih kecil sampai balik misalnya, udah cukup dia buat berpegang kepada ilmunya, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, berbeda kalau kita nggak pernah dididik dia dalam ilmu agama. Sudah saya orangnya, umumnya pada masalah iman Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna faktub alayna tawbah tansiru kulla awbah wastur lana al-awrati wa amin al-awrati waghfir li walidina wa rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وكل ذي محبة وغفرة وصوبة والمسلمين أجمعين رب أسماء وتوجه من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أن الحبيب وآله وصحبه على نفس صوفي والحمد لله بالبر والثناء. الله